Saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti Pas FM Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan, kesehatan juga. Kita bisa bersama-sama bertemu dalam satu program meskipun lewat udara Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda. Dan kita bersua dalam program kajian kitab tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Dan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Anbiya sampai pada ayat yang ke-48 Mitra Pas. Nah, Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Ini adalah satu karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Dan ketika nanti ada kesempatan untuk tanya jawab, semoga saja nanti ada waktu, Anda juga kami perkenankan untuk masuk di 085277999101, SMS WhatsApp di sana, atau komentar di fanpage kami melalui Radio Pas FM Pati 2 Mitra Pas ya. Tinggal komentar saja karena kami juga live menggunakan audio visual yang nanti linknya bisa Anda share, Anda bisa tonton juga meskipun acaranya ini sudah selesai kapan saja Mitra Pas. Dan Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati bersama saya. Beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pendengar setia dari Radio Pas FM Pati dan juga yang setia untuk taklim bersama menemani saya Mas Arif. Semoga apa yang menjadi perjuangan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Mitra Pas yang dirahmati Allah, langsung saja kita mulai kajian kita Tafsir Ibnu Katsir yang pada sore hari ini pembahasannya, materi kita adalah surah Al-Anbiya ayat ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun wa hadza zikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad taqaddama at-tanbihu ala anna Allah ta'ala kasiran ma yaqrinu dzikru Musa wa Muhammad sallallahu wa salamuhu alaihima
wa baina kitabayhima. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dari ayat ini, ayat ke-48, bahwasanya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat di mana menerangkan Nabi Musa, kemudian menerangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya, atau dua kitab para nabi, kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada maksud tersendiri dalam hal ini. Nabi Musa, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sosok nabi yang mendapat mandat, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang-orang Bani Israel, atau dalam sekarang disebut orang-orang Yahudi, yang mana kontribusi mereka itu luar biasa sejak pasca Perang Dunia I sampai sekarang. Bahkan campur tangan mereka itu meliputi beberapa politik di dalam percaturan negara di seluruh dunia. Dan juga Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ini nanti ada korelasi tersendiri, ya, di mana umat Nabi Muhammad SAW ini lebih menyeluruh, ya, daripada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu khusus kepada orang-orang Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad dakwahnya mengajak semua umat yang di dalamnya juga termasuk Bani Israel. Pun begitu Nabi Muhammad SAW ketika 14 abad yang lalu beliau dakwah di Makkah, berita tentang kehadiran Nabi akhir zaman ini sampai ke telinga orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berada di sekitar Madinah. Mereka paham betul tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan mereka lebih paham ciri-ciri Nabi Muhammad daripada ciri-ciri putra lelaki mereka. Tetapi dengan ego mereka, dengan hawa nafsu mereka, mereka menolaknya. Nah, ini nanti ada galian yang tersendiri dalam korelasi antara Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa alaihissalam. Walihada qala walaqad ataina Musa walaqad ataina teman yakti teman-teman wis paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa wa Haruna lan Nabi Harun al-furqana ing al-furqan. Qala Mujahid yakni al-kitab. Mujahid menafsiri al-furqan sebagai al-kitab. Wa qala Abu Saleh at-Taurah. Ada ulama Abu Saleh mengatakan al-furqan itu maksudnya kitab Taurat. Wa qala Qatadah at-Taurah. Qatadah juga setuju bahwa yang dimaksud dengan al-furqan dalam ayat ini adalah Taurat. Halaluha wa haramuha. Apa-apa yang diperbolehkan oleh Taurat dan apa yang diharam. Maka dalam syariat Bani Israel itu terkenalkan ada 9 perintah dan 9 larangan. 9 perintah diantaranya adalah berbakti kedua kepada orang tua, dan 9 larangan diantaranya adalah larangan haram memakan babi. Wa ma faraqa bainal haqqi wal batil. Dan juga Taurat menerangkan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Begitu juga Al-Quran. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dalam keterangan yang tadi. Kenapa banyak sekali keterangan setelah Nabi menyebutkan Nabi Muhammad kemudian Nabi Musa, atau sebaliknya, dan juga menerangkan Quran dan juga Taurat, karena keduanya ini mempunyai esensi yang sama, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang al-batil. Meskipun syariatnya antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa tentunya mempunyai berbeda. Wa qala Ibnu Zaid yakni an-nasr. Ibnu Zaid sedikit berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang memaknai al-furqan sebagai pertolongan. Maksudnya Allah memberikan kepada Musa dan Nabi Harun adalah pertolongan, yaitu menolong keduanya dan juga umatnya, menyelamatkannya dari Fir'aun untuk menyeberanginya ke bumi Syam. Wa jami'ul qaul, kesimpulan, fi dzalika annal kutubas samawiyah mustamilatun ala tafarruqah bainal haqqi wal batil.
kesimpulan dari beberapa pendapat ulama ini bahwa sebenarnya sesungguhnya kitab-kitab samawi yang juga Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur ini mempunyai esensi yang sama, yaitu mustamilah, memuat, menerangkan antara al-farqu, yang hal yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, wal hadyu wad dolal, juga menerangkan tentang petunjuk dan juga kesesatan, wal ghayy war risyad, menerangkan mana yang buruk dan mana yang petunjuk, wal halal wal haram, dan juga menerangkan mana yang halal mana yang haram, semuanya sama. Wa alama yukhsilu nuran fil qulub wa hidayah wa khaufan, dan juga menerangkan apa-apa perkara yang bisa menjadi nur, menjadi penenang dalam hati kita. Karena pada dasarnya sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita resah. Dosa itu membuat hati kita menjadi kalau anak muda sekarang bad mood ya, menjadi kita nggak semangat. Begitu sebaliknya, ibadah, taat itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Zikir kepada Allah membuat kita menjadi tenang. Pada dasarnya dalam hati manusia ini sudah dibekali dengan hati nurani yang mampu mencerna, mampu membedakan apakah ini salah, apakah ini benar. Tetapi seringkali manusia itu mengingkari hati nuraninya. Seringkali manusia itu mengingkari apa yang ada dalam hatinya, apapun itu. Wa inabah wa khusyah wa lihada qala al-furqan wa diya'a wa dzikra lil muttaqin. Jadi sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, wa diya' sebagai penerang, wa dzikra dan juga sebagai pengingat, lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tadhkirul lahum, menjadi pengingat kepada mereka. Mereka ini mereka mutakin. Summa wasafahum faqala alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, alladzina rupane wong akeh yakhshawna kang padha wedi sapa alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghaibi kelawan waktu gaib. Kemudian siapa yang mutakin, siapa orang-orang yang takwa? Dalam ayat berikutnya diberikan badal, penjelasan ya. Orang mutakin adalah orang-orang yang hatinya selalu takut kepada Allah, bil ghaib, selalu takut kepada Allah, selalu mengingat Allah meskipun dia berada dimanapun, dengan siapapun. Kaqaulihi man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, wa qauluhu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, wa hum hale utawi alladzina minas saati saking dina kiamat iku musyfiqun padha wedi, ay khaifun wajilun. Itu indikator yang kedua, orang mutakin adalah orang yang selalu khawatir, iman dan takut dengan adanya hari kiamat. Nah, ini berbicara hari kiamat dengan fenomena akhir zaman seperti ini, sebenarnya ini sudah terjawab secara empiris, secara ilmu pengetahuan ini sebenarnya sudah terjawab, bahwa dengan adanya perubahan cuaca, dengan adanya gelombang-gelombang, dengan fenomena yang luar biasa seperti ini, seperti adanya penambangan, kita sebagai manusia yang modern tentu tidak bisa terlepas dari minyak bumi, solar, premium dan lain sebagainya. Sementara aktivitas pengeboran itu ini juga merugikan alam, pasti ini membuat kerutan-kerutan yang akan memicu menjadi gempa dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya manusia modern tidak bisa terlepas dari itu, dan ini bisa dianalogkan ke hal-hal semua. Maka sebenarnya secara empiris bahwa hari kiamat itu nyata, tidak bisa diingkari.
Dulu mungkin ketika abad-abad yang lalu para ulama bercerita tentang hari kiamat, orang-orang masih menerka-nerka. Mereka hanya sami'na wa ata'na. Sebenarnya dengan keadaan manusia modern seperti ini, kita bisa mengakses informasi apapun tentang bumi kita. Sebenarnya alam ini berjalan menuju as-sa'ah, menuju kepada kerusakan. Nah ini khawatir, dengan takut, maka harus beribadah, mempersiapkan bekal untuk itu, untuk di hari kemudian. Wahada utawi iki iku dzikrum mubarak, sebuah pengingat yang mubarak, angzalna kang nurunaken sapa ingsun hu ing hadza dzikr, yakni Al-Qur'an azim. Maksudnya yang dimaksud adalah Al-Qur'an alladzi la ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'an ini tidak datang dari kebatilan, datangnya tidak dengan kebatilan, ya. Murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan cercaan orang-orang kafir yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah bunga-bunga mimpi. Juga di lain waktu mengatakan Al-Quran ini adalah al-kadhib, bohong-bohongan. Dalam lain kesempatan mengatakan Al-Quran adalah syair, dan ada yang mengatakan sebagai sihir. Ini tidak terjawab. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran datangnya dari Allah yang hakim, yang maha bijaksana. Afa antum apa to ana sira kabeh lahu kedue Al-Qur'an iku mungkirun, pira-pira wong kang padha ingkar. Maksudnya afa tangkirunahu wa hiya fi ghayatil jala. Wahai orang-orang kafir, kenapa kamu masih ingkar kepada Al-Qur'an? Padahal Al-Qur'an ini jelas dilihat dari sisi apapun, orisinilnya, keasliannya itu terbukti dan terjawab dengan apapun yang kalian lakukan. Kalian ini orang-orang Arab, kalian ini mempunyai gaya bahasa yang hebat, yang fasohah. Kalau kalian mengingkarinya, coba kalian buat yang seperti Al-Quran. Dan sejak 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang mampu membuat seperti Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini kabar-kabarnya ini sangat terjawab. Ketika zaman dahulu saya teringat betul dalam Sirah Nabawi, ketika itu terjadi pertikaian antara negara besar, imperium besar, Romawi dan juga Persia. Pada waktu itu orang-orang Arab jahiliyah mengatakan pemenangnya adalah Persia. Tetapi dalam surah Ar-Rum mengatakan bangsa Romawi dikalahkan, tapi di tahun-tahun berikutnya mereka akan mengalahkan orang Persia. Ini sebenarnya orang-orang Arab sudah mencerca orang mungkin dari sisi apa, analisis apa, metode apa orang-orang Romawi bisa mengalahkan Persia. Persia lebih kuat, alutsistanya lebih banyak dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya Al-Quran benar, dan kemudian Persia dikalahkan oleh orang-orang Romawi yang dipimpin pada waktu itu oleh panglimanya yang terkenal, yaitu Heraklius, yang bahkan masuk sampai ke wilayah jantung-jantung pertahanan terkuat bangsa-bangsa Persia. Ini bukti kemukjizatan Al-Quran. Kita lanjut. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, menceritakan an khalilihi Ibrahim alaihi salam, cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, annahu atahu rushdahu min qabli bahwa Allah memberikan memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim sebelum apapun,
Maksudnya sebelum apapun itu min sigharihi, sejak Nabi Ibrahim usia dini. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mempunyai kecerdasan, diberikan petunjuk oleh Allah sejak beliau usia dini. Wal hujjah ala qaumihi, dan juga Nabi Ibrahim itu diberikan kemampuan hujjah. Kemampuan hujjah itu pengetahuan, pengetahuan dasar-dasar yang kuat yang bisa mengalahkan hujjah-hujjah kaumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumi wama, dan perkara yudkaru minal akhbari anhu fi idkhali abihi lahu fi surbi wa huwa radiyah. Juga ada keterangan kabar riwayat Israiliyat bahwa masa kecilnya Ibrahim itu berada di sebuah gua. Ada riwayat mengatakan bahwa di masa itu juga terjadi seperti yang dialami Nabi Musa. Ada ketika ada anak kecil laki-laki ini selalu dirazia dan dibunuh, maka ayah Nabi Ibrahim ini menyembunyikannya di dalam gua. Ketika ia keluar dari gua, ini ciri-ciri anak-anak yang cerdas kan seperti itu. Dia itu selalu penasaran, apa sih? Kenapa kok saya selalu di dalam? Di luar ada apa? Kemudian Ibrahim kecil ini berjalan dari gua, dan itu melihat melihat bintang. Ketika ia lihat bintang, dia mengatakan ini indah, ini hebat, ini Tuhan. Ditunggui, ternyata bintang itu tenggelam. Kemudian mengatakan la uhibbul afilin, saya tidak suka hal-hal yang tenggelam seperti ini, saya tidak suka. Kemudian rasa penasarannya, memang tabiatnya anak-anak cerdas itu seperti itu, selalu ingin tahu tinggi. Berjalan terus, kemudian melihat bulan purnama yang besar, yang cahayanya lebih besar daripada bintang. Ibrahim kecil mengatakan inilah Tuhan. Dia lebih besar, lebih terang daripada bintang. Setelah ditunggu sampai pagi, ternyata bulan purnama itu pun lenyap. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan, kemudian melihat ada matahari yang sangat indah, besar dan lebih terang. Mengatakan hada akbar, ini lebih besar, ini Tuhan. Dan kemudian ketika matahari pun tenggelam, maka Nabi Ibrahim mendapat petunjuk langsung dari Allah, diilhamkannya keimanan dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini bentuk jawaban dari walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Ini wa kunna bihi alimin. Penjelasannya begitu. Kemudian keterangan selanjutnya, wa annahu kharaja bihi ba'da ayyam fanadhara ilal kawakib wal makhluqat fatabassara fiha. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi. Suatu saat pada suatu hari Ibrahim kecil ini keluar dari gua, kemudian ia melihat kawakib, bintang-bintang dan juga makhluk-makhluk yang saya ceritakan tadi. Wa ma qassahu kasirun minal mufassirin wa ghairahum. Para ahli mufassirin dan para ahli sejarah ini banyak menceritakan tentang masa-masa kecil Nabi Ibrahim. Fa ammatuhum ahaditsu Bani Israil. Kebanyakan umumnya yang mereka dapati itu adalah cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat itu cerita-cerita yang bersumber dari kitab Perjanjian Lama, dari cerita-cerita para ahli kitab. Fama wafaqa minha al-haq mimma biaidina anil ma'sum qabalnahu limuwafiqatihi as-sahih. Di Ibnu Katsir mengatakan cerita-cerita Israiliyat yang nyocoki dengan perkara yang hak, maksudnya perkara hak ini adalah hadis-hadis sahih, ya kami terima. Wa ma khalafa syai'an min dzalika radadnahu. Cerita-cerita Israel ini yang bertentangan dengan keterangan sahih, hadis-hadis sahih, ya kami tolak. Wa ma laisa fihi muwafiqah wala mukhalafah la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan pernyataan cerita-cerita Israiliyat yang tidak bertentangan dengan hadis sahih,
dan juga la mukhalifah wala nusadiku, ya. Wa ma laisa fi muwafiqah wala mukhalafah la nusadiku wa nukadzibuhu, ya. Tidak bertentangan juga tidak nyocoki, ya. Nah, ini bal najalahu waqfan, kami mendiamkannya saja sebagai bahan literatur. Nah, jadi macam-macam cerita Israil itu kan banyak. Kalau yang sesuai dengan hadis sahih diterima, kalau yang tidak sesuai ditolak. Sedangkan yang tidak nyinggung sana nyinggung sini, tidak sesuai dan juga tidak bertolak belakang dengan as-sahih, ya, maka mendiamkannya saja sebagai bahan bacaan literatur. Wa maka min hada ad-dar minha faqad rakhasa katsirun minas salafi fi riwayatihi. Adapun bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang para ulama salaf ini memberikan rukhsah, memperbolehkan, yaitu tadi yang tidak bertentangan dengan hadis sahih, itu berarti diperbolehkan untuk diceritakan dan juga bisa dijadikan sebagai referensi, ya. Karena Al-Quran ini di dalam memberikan penjelasan itu kan tidak terlalu banyak. Jadi nanti penjelasan lebih luasnya itu cerita-cerita khususnya itu lebih kepada kitab-kitab yang terdahulu. Demikian kajian kita tafsir Ibnu Katsir, ya. Ini kelihatannya baru sampai ayat ke-51 ini sudah adzan. Semoga bermanfaat terkhusus kepada kami pribadi dan juga kepada umat pada umumnya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir selalu hadir setiap hari Rabu, ya, dari pukul 17.00 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arifan Ili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.